Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu himne Pelkat PKP GPIB. Kaum ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Ungkapan pujian itu layak dipersembahkan bagi Dia, Yesus Sang Juru Selamat, karena karyanya telah memberikan kita harapan kehidupan yang kekal. Ironisnya, sebagai orang percaya, kadang kita tidak hidup sebagai orang yang telah menerima kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Kita masih membiarkan diri kita berjalan tidak sesuai kehendak-Nya. Mari berefleksi dalam ibadah ini dan mari tetapkan komitmen apa yang sesungguhnya harus dilakukan. Merespon keselamatan yang telah dikerjakannya itu,
Mengawali persekutuan ini, mari kita saat teduh. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri dengan sukacita, mengkidungkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Kaum ibu, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, kaum ibu pancoran rahmat yang berada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah melalui multimedia, kami menundukkan diri di hadapan Tuhan, memohon Roh Kudus-Mu mengisi hati pikiran kami untuk sembah sujud di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya ibadah Pelkat PKP dari awal pertengahan sampai selesai hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kaum ibu dipersilakan duduk kembali. Mazmur pujian dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara silih ganti. Kalimat yang tercetak keluar dibaca oleh pelayan liturgi, yang tercetak ke dalam kaum ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 50A. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendasari ibadah PKP di sore hari ini dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya ulang, Roma 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Apabila sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab ibu-ibu sekalian terbuka dan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau melandasi ibadah Pelkat PKP di sore hari ini dengan membaca firman Tuhan. Berkati firman yang akan kami baca dan kami dengar, biarlah firman ini dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hamba yang akan memberitakan firman Tuhan juga, Tuhan berkati hamba dengan kelemahan hamba. Biarlah melalui firman ini kita semua dikuatkan, dimampukan untuk menjalani seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya mengundang ibu-ibu bangkit berdiri dan pembacaan Alkitab kita dari Roma 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.
Roma 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-14 diberikan judul Hidup bersama Kristus, hidup dalam kekudusan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih dalam suasana kebangkitan Kristus atau suasana Paskah, di mana Kristus telah mati untuk menebus dosa kita manusia, dosa ibu-ibu dan juga dosa saya. Kristus mengorbankan dirinya harus mati. Dia hanya dijual dengan harga 30 keping perak. Selanjutnya dia difitnah, dia dicambuk, dan pada akhirnya dia mati di tiang kayu salib. Ini bukan hal yang gampang bagi kita, karena belum ada satu orang pun di dunia ini yang mau berkorban untuk menyerahkan dirinya sampai mati, apalagi sampai mati di tiang kayu salib. Dan dia mati untuk menebus dosa kita semua umat manusia. Dan dosa itu tidak pernah dia lakukan. Tetapi apa yang diperbuat Yesus adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh akal manusia. Itulah Kristus kita, Tuhan kita yang mau berkorban untuk kita semua. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah apakah manusia akan menyerah kepada dosa ataukah mau mengalahkan dosa? Karena sampai saat ini manusia masih jatuh dalam dosa. Masih banyak dosa yang dibuat oleh manusia. Dan melalui pembacaan kita di sore hari ini ingin mengingatkan bahwa kita sebagai manusia akan dapat meninggalkan dosa yang telah kita perbuat. Dan kita harus menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dosa selalu mengintip kita, selalu mencari kesempatan kita. Dan apabila kita lengah sedikit saja, maka iblis akan langsung melakukan aksinya. Untuk itu marilah kita menjaga hati dan pikiran kita agar kita tidak lengah dalam segala hal, supaya dosa tidak menguasai kehidupan kita. Kita tahu bahwa akar dosa itu harus dibuang, dan semuanya itu bisa dilakukan dengan kuasa yang hanya datang daripada Tuhan. Di ayat 11 pembacaan kita di sore hari ini, bahwa kamu telah mati bagi kita, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita semua sudah mati bagi dosa, maka kematian yang membawa dosa kepada kita, dan semuanya itu telah ditanggung oleh Yesus. Dan kemudian Yesus bangkit bagi kita semua orang berdosa. Kalau selama ini kita masih banyak melakukan dosa, maka mulai sekarang kita bisa mengurangi perbuatan dosa itu dari hari ke hari. Dan semakin hari dosa itu akan berkurang. Karena harapan kita hanya kepada Kristus sebagai pemegang kehidupan kita. Selanjutnya di ayat ke-12, dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuh kita yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bahwa kemerdekaan yang kita terima adalah kuasa dosa yang telah mati atas tubuh kita melalui kematian Kristus, dan memberikan hidup baru dari Allah melalui kebangkitan Kristus. Kemerdekaan itu adalah kasih karunia Allah untuk menebus dosa kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Untuk itu harus kita syukuri karya penebusan Allah, sebab kita telah diletakkan pada jalur yang benar, yaitu jalur kebenaran. Di ayat yang ke-13
janganlah kamu menyerahkan tubuhmu kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ayat ini mempunyai pesan yang penting, bahwa sebagai pengikut Kristus yang telah bertobat dan mempercayakan diri kita kepada Kristus sekali untuk selamanya. Tidak boleh ada lagi pembiaran dosa menguasai tubuh kita, dan tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita kepada kejahatan. Ya, kita tidak boleh lagi melakukan kejahatan, tetapi harus menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ini adalah bagian pertama, yaitu mematikan hidup dalam dosa. Di bagian kedua dapat kita lihat bahwa yaitu berpihak kepada kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Kristus, kita mempunyai hidup yang baru, hidup yang akan menjadi contoh yang baik bagi setiap orang. Kita akan menjadi pola dan kita akan menjadi tolak ukur bagi setiap orang, karena semua yang kita lakukan akan mencerminkan kasih Kristus kepada kita. Ini merupakan simbol Kristus yang bangkit, karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita semua orang yang berdosa, dan selayaknya kita akan menjadi panutan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kristus sudah membebaskan kita dari kungkungan dosa, dan sekarang kita memiliki hidup yang baru dan beriman kepada Kristus. Jadi ibu-ibu sekalian, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru akan datang. Marilah kita hidup bagi Allah di dalam Kristus. Kita percaya hanya kepada Kristus. Kita peduli dengan sesama dan saling menopang. Kita bersukacita dan hidup di dalam kuasa Tuhan, sehingga apa yang disenangi oleh Allah menjadi kesukaan bagi kita semua. Selanjutnya Tuhan menginginkan kita hidup bagi kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Allah, hidup kita di dalam Kristus, dan menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai satu-satunya pegangan dalam kehidupan kita. Dengan menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai Allah Tuhan, dengan menyadari bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita pribadi, sebab Dia yang telah menebus kita dengan darahnya supaya kita menjadi milik kepunyaan Kristus. Sebab kita, seseorang menyadari bahwa seluruh hidup kita tidak berarti apa-apa tanpa Kristus, maka akan menangkap sikap menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya waktu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, 24 jam Tuhan berikan waktu kepada kita dalam satu hari. Itu juga waktu yang Tuhan berikan untuk mendengarkan firman. Membaca firman Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kita juga diberikan tenaga oleh Tuhan untuk melayani. Kita mau capek untuk Tuhan. Kita juga punya harta yang Tuhan berikan buat kita untuk pelayanan. Sebab kita sadar bahwa Tuhan adalah saluran untuk kehidupan dan berkat dalam kehidupan kita. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari firman Tuhan yang singkat ini adalah melawan segala godaan dapat dilakukan dengan meningkatkan iman kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi senjata kita melawan dosa. Mengalami kehidupan yang baru bersama Kristus di tengah-tengah hidup Kristus. Itu nyata. Kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang baru, dan menyerahkan hidup kita sebagai
hamba-hamba Tuhan dan membawa hidup kita kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita merespon firman yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Gita Bakti 156 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih kalau di saat ini Tuhan boleh mengumpulkan kami, anggota Pelkat PKP, dan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat ini kami selaku anggota Pelkat PKP mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan anggota Pelkat PKP dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mau menyerahkan Ibu Popon Simanjuntak. Kami mau menyerahkan Ibu Elsie Pranoto. Kami mau menyerahkan Ibu Audrey Sahertian. Kami mau menyerahkan Ibu Menor Neimaho. Kami mau menyerahkan Ibu Endang Tupan. Kami mau menyerahkan Ibu
Elizabeth Palandeng, kami mau menyerahkan Ibu Yulia Napitupulu dan juga ibu anggota Pelkat PKP lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya bahwa melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi, kami semua akan disembuhkan. Dan kami yakin Tuhan adalah dokter dari segala dokter yang ada. Dan karena itu kami sangat yakin dan percaya kami akan sembuh dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga sebagai anggota Pelkat PKP di GPIB Pancoran Rahmat mau menyerahkan juga seluruh aktivitas dan kegiatan dari GPIB Pancoran Rahmat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam proses pengurusan izin prinsip, juga proses penggalangan dana, juga proses penjualan dan pembelian pastori. Tuhan, kami serahkan seluruh proses ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berperkara dengan seluruh yang kami inginkan. Dan kami yakin Tuhan akan bersama-sama dengan kami dan semuanya ini dapat berhasil. Pandemi COVID-19 yang juga masih kami rasakan sampai saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Proses vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah proses ini dapat berlangsung tanpa kurang sesuatu apapun. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan pusat sampai juga dengan pemerintahan di daerah-daerah. Tuhan yang akan bekerja bersama-sama dengan seluruh pejabat negara. Dan mereka akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah pergumulan doa kami, doa yang jauh dari sempurna Tuhan. Dan kami mohon ampun atas segala dosa dan salah yang kami melakukan lawan titah dan kehendak-Mu. Inilah pergumulan doa kami Tuhan. Kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami dan diucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, diuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari memberi persembahan bagi Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kaum ibu, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita melalui doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kembalilah dalam kehidupan kita setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Saya mengundang ibu-ibu bangkit berdiri. Kita bernyanyi Gita Bakti 214 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ibu-ibu yang dikasih Kristus, sebelum kita kembali dalam aktivitas kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua, dan kami telah selesai dengan ibadah berkat PKP di sore hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sebelum kami pulang, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.